Halo, kami dari kelompok 3 PDB 19 Biologi Dasar. Perkenalkan, saya Terbit Mahardika Herlambang dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251005. Perkenalkan, saya Muhammad Safar Manam Pramudia, NIM 187251112 dari Prodi Sistem Informasi. Loh. Perkenalkan, nama saya Alvin Azudin Serani dari Prodi Aquakultur dengan NIM 146251150. Perkenalkan, nama saya Abraham Saranggatitya dari Prodi Statistika dengan NIM 188251113. Perkenalkan, nama saya Laurela Heri Setiawan dengan Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147251113. Halo, nama saya Asima Najwa Mahira, saya dari Prodi Aquakultur dengan NIM 146251152. Perkenalkan, nama saya Sasabila Yunov dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251111. Halo semuanya, kenalin nama aku Putri Wita Sari dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251109. Kenalkan, nama saya Kaila Marsa dengan NIM 165251102 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Metuga Benuri Pasaribu dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 185251090. Ekowisata Hutan Mangrove Wonorejo merupakan kawasan konversi hutan bakau yang memiliki luas kurang lebih 200 hektar yang berada di Surabaya Timur. Secara geografis dan ekologis, hutan bakau ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kota Surabaya. Salah satunya yaitu sebagai pencegahan adanya intrusi udara laut yang ada di kota Surabaya. Saya atas nama Mas Rifai, dan di sini sebagai asisten koordinator yang ada di Kebun Raya Mangrove Wonorejo. Apa manfaat hutan mangrove untuk masyarakat sekitar? Tempat mencari nafkah, gitu, buat minuman, makanan, dan bahan bangunan. Kita juga menambah penghasilan melalui jualan atau pariwisata juga. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan sebelum dan sesudah dijadikan wisata hutan mangrove? Waktu sebelumnya banyak area tambak ya. Jadi sekarang lebih banyak tanaman yang tertata juga, lebih sejuk juga. Dan sekarang lebih asli, terus responnya lebih Lalu yang terakhir itu apa tantangan yang dihadapi untuk melestarikan hutan mangrove ini? Tantangannya sampah ya, pengelolaan sampah mungkin dari laut, air pasang gitu, yang untuk depannya bisa. Jadi adanya hutan mangrove ini apakah sangat mempengaruhi keadaan di wilayah Surabaya sekitar ini? Sangat mempengaruhi karena jadi paru-parunya kota Surabaya juga ya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, kami dapat mengambil pelajaran bahwa hutan mangrove mencerminkan prinsip biologi karena menunjukkan adaptasi organisme terhadap lingkungan yang ekstrim. Contohnya seperti akar khusus pada bakau yang berfungsi untuk bernafas dan menyaring garam. Selain itu, hutan mangrove mendukung interaksi ekologi seperti menjaga rantai makanan dan menjaga lingkungan sekitar. Contohnya, menjaga dari abrasi dan menjaga kualitas air. Berdasarkan kunjungan kami di hutan mangrove Wonorejo, kami dapat menyimpulkan bahwa melestarikan hutan mangrove sangatlah penting di era sekarang karena ekosistem ini berperan besar dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir. Mangrove mampu menahan abrasi, melindungi pantai dari gelombang besar dan badai, serta menjadi habitat bagi berbagai spesies ikan, burung, dan organisme lainnya. Selain itu, mangrove juga dapat menyerap karbon dalam jumlah yang besar, sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan meningkatnya kerusakan lingkungan dan semakin tinggi permukaan air laut, keberadaan mangrove menjadi semakin penting sebagai benteng alami sekaligus penyokong keanekaragaman hayati. Berkaitan dengan hutan mangrove, ada 2 SDG yang menurut kelompok kami sesuai dan berkaitan dengan topik yang kami angkat, yaitu SDG 13 dan 14. SDG 13, Climate Action atau Aksi Iklim, berkaitan dengan hutan mangrove Surabaya. Mangrove Surabaya adalah benteng alami terhadap abrasi laut, banjir rob, dan kenaikan permukaan air laut yang menjadi masalah nyata di wilayah pesisir Surabaya. Menyerap karbon dalam jumlah besar dan membantu Surabaya menghadapi dampak perubahan iklim. Selanjutnya SDG 14,
Life Below Water, ekosistem laut. Berkaitan dengan hutan mangrove Surabaya karena mangrove Surabaya berada di kawasan pesisir timur Surabaya yang langsung terhubung dengan Selat Madura, menjadi habitat penting bagi biota pesisir Surabaya seperti ikan-ikan kecil, udang, kepiting bakau, dan berbagai burung air. Berfungsi menjaga kualitas air dan keseimbangan ekosistem pesisir Surabaya yang rentan terhadap pencemaran industri dan urbanisasi.